Halo, senang sekali berjumpa dengan Anda sekalian, rekan-rekan sekalian yang memiliki kerinduan untuk belajar firman Tuhan. Hari ini saya Pendeta Chandra Gunawan kembali mengajak Anda untuk mempelajari salah satu pokok ajaran di dalam Alkitab, ajaran yang penting, yaitu mengenai Allah Tritunggal. Mengenal Allah Tritunggal. Sebelum kita mempelajari ajaran ini lebih lanjut, ada satu hal yang kita perlu pahami. Prinsip di dalam mengenal pribadi Allah. Nah, prinsip utama yang kita harus pahami ketika kita belajar mengenai Allah adalah kesadaran kita bahwa pemahaman kita mengenai Allah bersifat sangat terbatas. Kenapa demikian? Oleh karena manusia adalah ciptaan memiliki kapasitas betul untuk memikirkan banyak hal yang abstrak, tetapi di dalam segala kemampuan manusia yang unik, manusia tetaplah memiliki pemikiran, pemahaman yang terbatas. Sementara itu, pribadi Allah adalah pribadi yang tidak terbatas. Itulah sebabnya pada dasarnya tidak mungkin manusia memahami pribadi Allah secara utuh dan menyeluruh. Itulah sebabnya ketika kita mencoba mengenal Allah, mencoba mempelajari pribadi Allah, kita harus memahami bahwa satu titik kita tidak mampu lebih lanjut untuk mengertinya karena keterbatasan kita. Itulah sebabnya mempelajari ajaran Alkitab tentang Allah akan membuat kita lebih rendah hati di dalam mengenal Tuhan. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini dengan Allah Tritunggal. Nah, beberapa orang sering berkata bahwa ajaran Tritunggal tidak alkitabiah. Mungkin Anda juga pernah mendengar kritik seperti ini. Kenapa demikian? Salah satu alasannya adalah karena istilah Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab. Memang istilah Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab. Kita tidak menyangkali hal tersebut. Meskipun demikian, ajaran atau pokok-pokok atau komponen-komponen ajaran di dalam Allah Tritunggal itu bersumber dari ajaran Alkitab sendiri. Dan hari ini kita akan mempelajari 3 komponen dari pokok ajaran mengenai Allah Tritunggal. Nah, oleh karena ketiga komponen dari pokok ajaran mengenai Allah Tritunggal bersumber dari Alkitab, maka walaupun istilah Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab, tetapi konsep Tritunggal ini adalah konsep yang alkitabiah. Karena sekali lagi komponen-komponen ajaran di dalamnya bersumber dari ajaran Alkitab sendiri. Nah, komponen pertama dari pokok ajaran Allah Tritunggal adalah keyakinan kita bahwa Tuhan itu, Allah itu adalah Esa. Nah, dari mana dasar keyakinan orang percaya bahwa Allah itu Esa? Maka di dalam Ulangan 6 ayat yang keempat, di sana kita belajar sebuah keyakinan iman yang mendasar, yang penting, yang diikrarkan, dipegang baik oleh umat Tuhan dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Dalam Ulangan 6 ayat yang keempat dituliskan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Inilah pokok pertama dari komponen ajaran Allah Tritunggal, bahwa kita percaya kepada Allah yang Esa.
Kita tidak percaya kepada tiga Allah, tapi kita percaya bahwa Allah itu Esa. Itulah sebabnya istilah yang kita gunakan bukan tiga Allah, tapi Tritunggal. Tritunggal. Jadi tiga pribadi dalam tiga pribadi dari Allah yang Esa. Nah, itulah salah satu pokok keyakinan dari iman kita, bahwa dalam ajaran Allah Tritunggal, kita tidak meyakini adanya tiga Allah, tapi kita meyakini Allah itu Esa. Lalu apakah pokok atau komponen kedua dari ajaran Allah Tritunggal? Komponen kedua adalah bahwa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah pribadi-pribadi yang berbeda. Nah, jadi komponen kedua mengatakan bahwa kita percaya Allah yang Esa itu menyatakan diri dalam tiga pribadi yang berbeda. Itu berarti Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus adalah tiga pribadi yang berbeda, namun mereka adalah Allah yang Esa. Tahu dari mana bahwa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah pribadi-pribadi yang berbeda? Nah, maka waktu kita membaca, misalnya saja dalam Matius 3 ayat 16 sampai dengan 17, di sana kita membaca mengenai baptisan Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus dibaptiskan, dikatakan dalam Alkitab, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Nah, jadi dalam peristiwa baptisan Tuhan Yesus, kita melihat tiga pribadi dari Allah Tritunggal hadir dalam satu peristiwa yang sama. Ketika Yesus dibaptiskan, dia adalah Allah Anak, dan ketika Yesus dibaptiskan, nampak Roh Kudus turun, yang diturun mirip seperti gambaran burung merpati. Demikian juga ada suara dari sorga, suara Bapa yang mengatakan kepada Tuhan Yesus bahwa inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Nah, demikian juga kalau kita membaca ucapan Tuhan Yesus ketika ia menjelang memasuki jalan salib. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya bahwa dia harus pergi kepada Bapa. Kenapa? Karena kalau dia tidak pergi kepada Bapa, penghibur itu tidak akan datang. Tetapi kalau Yesus pergi kepada Bapa, maka Bapa akan mengutus penghibur itu untuk mendampingi, melanjutkan karya Kristus dalam dunia ini. Nah, jadi kita melihat perkataan Tuhan Yesus tadi hanya bisa dipahami bahwa Yesus harus pergi kepada Bapa supaya Bapa mengutus penghibur bagi kita. Perkataan seperti ini baru bisa kita pahami kalau Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah tiga pribadi yang berbeda. Nah, jadi ini adalah komponen kedua dari pokok ajaran Allah Tritunggal yang penting, bahwa Allah yang Esa itu menyatakan diri dalam tiga pribadi yang berbeda. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus adalah pribadi-pribadi yang berbeda. Nah, namun kita jangan salah menggunakan istilah. Kita tidak mengatakan bahwa Allah memiliki tiga kepribadian. Tidak. Allah bukan memiliki tiga kepribadian, tetapi Allah yang Esa menyatakan diri dalam tiga pribadi yang berbeda. Nah, lalu komponen yang ketiga dari ajaran Tritunggal. Nah, maka komponen ketiga dari ajaran Tritunggal adalah bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah sehakikat dan setara. Nah, jadi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah tiga pribadi yang berbeda. Tapi mereka adalah sehakikat. Sehakikat artinya apa? Mereka tidak dapat dipisahkan. Dan mereka setara. Setara artinya tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah di antara mereka. Ketiga pribadi Allah Tritunggal
sehakikat, mereka satu, tetapi satu dengan yang lainnya tidak memiliki perbedaan, tidak memiliki tingkatan. Nah, itu maksudnya. Nah, tahu dari mana bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah pribadi yang setara? Nah, salah satunya adalah di dalam Matius 28 ayat 19. Di sana Tuhan Yesus dia memberikan kepada kita sebuah pokok ajaran yang penting mengenai baptisan. Di sana dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, jadi Tuhan Yesus mengajarkan sebuah formula baptisan, bahwa ketika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, ia hanya boleh dibaptis hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, perhatikan di dalam Alkitab tidak dikatakan dalam nama-nama, tetapi dalam nama. Nah, istilah yang digunakan nama adalah sebuah istilah yang bersifat tunggal. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus dipandang satu, itulah sehakikat. Dan Bapa, Anak, dan Roh Kudus ketika ketiga nama itu disandingkan, nah maka ketiga nama itu bukan menunjukkan tingkatan, tapi justru menunjukkan kesetaraan. Nah, demikian juga dalam Yohanes 10 ayat 30, di sana Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia dan Bapa, aku dan Bapa adalah satu. Nah, jadi Bapa dan Yesus adalah satu. Tidak ada yang mereka tidak memiliki tingkatan, tidak memiliki perbedaan, tidak memiliki tingkatan, tapi mereka satu hakikat, tidak dapat dipisahkan. Nah, demikian juga dengan Roh Kudus. Jikalau kita membaca dalam Mazmur 139 ayat 7 sampai 8, di sana kita membaca sebuah kualifikasi daripada Roh Kudus, yakni kualifikasi dari Allah sendiri. Di sana dikatakan, kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau berada. Nah, kalimat di atas memperlihatkan keilahian dari Roh Kudus. Di dunia ini, ataupun di dunia yang tidak kelihatan, di dunia para malaikat, tidak ada satu sosok pun yang maha hadir. Para malaikat tidak maha hadir, hanya Allah yang maha hadir. Dan jadi waktu Alkitab berkata bahwa Roh Kudus itu adalah roh Allah roh yang maha hadir, itu menunjukkan bahwa dia memiliki kualifikasi seperti pribadi Allah yang lain. Dia adalah pribadi yang bukan hanya maha hadir, dia maha kuasa, bahkan ia maha tahu. Mungkin kita masih ingat dengan kisah bagaimana Roh Kudus menghukum sepasang suami istri bernama Ananias dan Safira. Roh Kudus tahu betul apa yang ada dalam isi hati Ananias dan Safira. Nah, jadi Roh Kudus adalah pribadi Allah yang maha kuasa, pribadi Allah yang maha hadir, pribadi Allah yang maha tahu. Seluruh karakter yang ada pada Allah Bapa juga ada dalam diri Roh Kudus. Itulah sebabnya maka kita percaya bahwa Roh Kudus adalah Allah sepenuhnya. Ia sehakikat, ia setara dengan pribadi Allah Tritunggal. Nah, hari ini kita akan juga membicarakan beberapa pandangan yang tidak tepat. Pandangan yang walaupun menyatakan dirinya mirip dengan ajaran Tritunggal, tapi sesungguhnya pokok ajaran yang disampaikan adalah salah. Itulah sebabnya maka pandangan tersebut disebut sebagai pandangan yang salah mengenai Tritunggal. Nah, yang pertama adalah pandangan yang disebut dengan triteisme. Nah, triteisme adalah ajaran yang mengatakan bahwa Allah ada tiga. Nah, ajaran ini dinilai sesat oleh gereja sebab ajaran ini menyangkali keesaan Allah. Nah, jadi kita tidak percaya dengan keyakinan yang berkata bahwa Allah ada tiga. Tidak. Kita percaya Allah itu esa. Nah, pandangan yang percaya Allah adalah tiga itu namanya triteisme, dan itu bukan
pandangan Tritunggal. Nah, pokok ajaran kedua yang keliru adalah Sabellianisme. Nah, Sabellianisme ini mengatakan bahwa Allah hanya ada satu pribadi, namun tiga peran. Nah, kita tentu sering mendengar mengenai penjelasan yang digunakan untuk menjelaskan Allah Tritunggal. Bahwa Allah Tritunggal itu mirip seperti seorang yang kalau dia berada di rumah, dia menjadi seorang ayah, yang kalau ada di tempat kerja, dia menjadi seorang direktur, dan yang kalau ada di rumah orang tuanya, dia menjadi seorang anak. Nah, pandangan ini adalah pandangan yang berasal dari kelompok Sabellianisme. Pandangan seperti ini dipandang sesat, dipandang salah oleh gereja, sebab pandangan seperti ini menyangkali keperbedaan pribadi-pribadi dalam Allah Tritunggal. Tadi kita sudah belajar bahwa pokok ajaran kedua, komponen kedua dari ajaran Allah Tritunggal adalah bahwa Allah yang Esa itu menyatakan diri dalam tiga pribadi yang berbeda. Nah, ajaran Sabellianisme atau juga disebut modalisme itu menyangkali keperbedaan ketiga pribadi dari Allah Tritunggal. Nah, pokok ajaran yang juga dipandang salah adalah Unitarianisme. Nah, pandangan ini memandang bahwa Allah itu memiliki tingkatan. Nah, ajaran ini dipandang salah, sesat oleh gereja. Kenapa? Karena ajaran ini menyangkali kesetaraan dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Juga menyangkali kesehakikatan daripada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajaran yang terakhir yang juga ditolak oleh gereja adalah politeisme, yang memandang bahwa Allah itu ada banyak. Nah, tentu triteisme adalah salah satu bentuk daripada politeisme. Nah, sekarang coba perhatikan beberapa diagram yang memperlihatkan pokok ajaran yang tidak tepat mengenai Allah Tritunggal. Nah, yang pertama adalah Unitarianisme. Nah, jadi dalam Unitarianisme di sana ada segitiga menggambarkan tiga pribadi dari Allah, ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Bapa paling besar, Anak lebih kecil, Roh Kudus lebih kecil. Bapa dianggap pencipta, Anak adalah ciptaan, walaupun ciptaan Anak adalah ciptaan yang istimewa karena melalui Allah Anak dunia ini ada, dan Roh Kudus adalah kuasa. Nah, Unitarianisme sekali lagi dipandang sesat oleh gereja karena menyangkali kesetaraan Allah dan juga menyangkali kesehakikatan Allah, bahwa Allah sesungguhnya adalah Esa. Dan diagram yang kedua adalah Sabellianisme. Nah, jadi dalam Sabellianisme dia percaya bahwa Allah itu hanya satu pribadi. Dalam PL Allah menyatakan diri dalam pribadi Bapa, dalam PB pribadi Anak, di akhir zaman Roh Kudus. Tapi itu hanya tiga peran yang berbeda. Nah, pandangan ini pun dipandang salah oleh karena menyangkali keperbedaan dari ketiga pribadi dari Allah Tritunggal. Nah, lalu yang ketiga adalah triteisme. Nah, memandang bahwa Allah itu ada tiga, ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Nah, ini sama seperti Unitarianisme, pokok ajaran ini pun dipandang salah oleh karena menyangkali keesaan dan juga menyangkali kesetaraan dan kesehakikatan pribadi dari Allah Tritunggal. Baik, lalu apa yang kita bisa pelajari dari pokok ajaran Allah Tritunggal? Pertama, ajaran Tritunggal memperlihatkan bahwa Allah itu adalah Esa. Nah, keesaan Allah membuat manusia tidak boleh menyembah Allah lain selain daripada Allah Tritunggal. Nah, kita harus memahami bahwa di dalam kehidupan umat Tuhan, khususnya bangsa Israel dan juga umat Tuhan di era Perjanjian Baru, gereja, nah mereka waktu mengikrarkan keyakinan iman mereka bahwa Allah itu Esa, mereka bukan hanya mengatakan bahwa Allah itu Esa berarti Allah itu adalah satu pribadi yang hanya ada satu pribadi. Allah itu adalah Esa bukan hanya bahwa Allah itu ada satu, maksud saya. Itu ya, bukan. Nah, bukan hanya itu yang mereka tegaskan. Nah, jadi orang-orang percaya dalam Perjanjian Lama maupun di dalam Perjanjian Baru, waktu mereka mengikrarkan iman bahwa Allah itu Esa, mereka juga
percaya bahwa kalau Allah itu esa, itu berarti tidak boleh ada Allah lain di hadapan di kehidupan umat Tuhan. Umat Tuhan hanya boleh menyembah Allah. Nah, jadi demikian juga dengan kita, kalau kita percaya bahwa Allah itu esa, maka tidak boleh kita menyembah hal-hal lain dalam dunia ini selain daripada Allah Allah itu sendiri, karena Allah itu esa. Nah, pokok ajaran yang kedua adalah ajaran Tritunggal memperlihatkan bahwa Allah itu tidak mampu sepenuhnya dipahami oleh akal manusia, dan hal itu menyadarkan kita untuk membatasi pemahaman kita pada apa yang Allah nyatakan. Nah, ajaran Allah Tritunggal jelas bersumber dari Alkitab. Bahwa Allah yang esa menyatakan dalam 3 pribadi itu dinyatakan oleh Alkitab, tapi kita sampai batasan tertentu kita tidak dapat memahami bagaimana mungkin 3 pribadi Allah yang berbeda itu adalah juga Allah yang sehakikat, itu juga adalah Allah yang esa. Nah, kita tidak mampu memahaminya. Kenapa? Karena hal tersebut masih misteri bagi kita. Keterbatasan akal kita membuat dua hal yang Allah sampaikan kepada kita. Bahwa Allah yang esa itu menyatakan diri dalam 3 pribadi, dan 3 pribadi yang berbeda ini adalah satu hakikat, tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Nah, ini adalah sebuah misteri bagi kita. Nah, misteri bukan berarti hal ini tidak rasional. Ini misteri karena hal ini melampaui pemahaman kita. Nah, maka ketika kita belajar Allah Tritunggal, sekali lagi, kita perlu memiliki kerendahan hati, menyadari bahwa pemahaman kita terhadap pribadi Allah Tritunggal itu sangat terbatas. Dan ajaran Allah Tritunggal memperlihatkan pentingnya iman untuk mempercayai Allah. Ajaran Alkitab tentang Allah bukanlah berlawanan dengan akal, namun melampaui akal manusia. Nah, jadi waktu kita percaya kepada ajaran Allah Tritunggal, kita bukan tidak menggunakan akal kita. Kita mencoba memahami apa yang Allah nyatakan dengan akal budi kita. Tetapi kita menyadari bahwa dalam batasan tertentu, kita tidak mampu menjelaskan segala sesuatu. Itulah sebabnya maka pada akhirnya kita belajar untuk percaya dengan apa yang Alkitab nyatakan. Nah, lalu yang terakhir, ajaran Allah Tritunggal harusnya membuat orang-orang Kristen menghayati dan menjalani hubungan pribadinya dengan Allah dengan benar. Nah, jadi pemahaman orang-orang Kristen terhadap Allah Tritunggal seharusnya membuat kita memiliki sikap yang benar di dalam menjalin hubungan dengan Tuhan, salah satunya misalnya saja melalui doa. Nah, misalnya saja waktu kita berdoa, kita begitu gampang misalnya saja berdoa dengan pemahaman yang keliru. Misalnya saja kita berkata kepada Tuhan, misalnya kita berkata, Bapa, saya bersyukur karena Engkau telah mati bagi saya. Nah, ini adalah doa yang mungkin tulus, tetapi pemahaman yang dimiliki oleh orang tersebut keliru. Kenapa? Karena waktu kita mempelajari Allah Tritunggal, kita mengetahui bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah 3 pribadi yang berbeda. Itulah sebabnya maka kita tidak bisa berkata bahwa Bapa mati bagi kita. Kenapa? Karena yang mati bagi kita bukan Bapa, tapi Tuhan Yesus. Nah, itulah sebabnya kalau kita berdoa seperti tadi, Bapa, saya bersyukur bahwa Engkau mati bagi saya. Nah, itu adalah doa yang barangkali walaupun tulus, tetapi doa ini keliru oleh karena pemahaman dari orang yang berdoa tersebut salah memahami ajaran Allah Tritunggal. Demikian juga waktu kita menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Seringkali kita tanpa sadar bahwa apa yang kita nyanyikan, pokok ajaran di dalamnya itu bisa salah. Misalnya saja kita misalnya berkata bahwa Roh Kudus adalah misalnya saja kita berkata roh yang menebus kita. Nah, ini adalah sesuatu yang keliru. Ya, roh itu tidak menebus kita. Yang menebus kita adalah Yesus. Ya. Nah, jadi waktu kita mempelajari Allah Tritunggal, maka kita akan belajar bagaimana ketika kita berdoa dengan pemahaman yang benar. Ketika kita menyanyi dengan pemahaman yang benar. Itulah seluruh
rangkaian pembelajaran kita hari ini. Saya berdoa supaya semua yang kita pelajari dapat menjadi berkat bagi rekan-rekan sekalian, dan sampai jumpa lagi di dalam pelajaran mendatang. Tuhan memberkati.